Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam forum ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PPH 26. Saya Maulidila Mirzal selaku moderator dalam forum ini, dan teman-teman kelompok saya yaitu Dia Adelia dan Muhammad Naufal. Langsung saja saya akan mempresentasikan materi pertama. Pajak penghasilan pasal 26. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menganut dua sistem undang-undang pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Dua sistem pengenaan pajak tersebut adalah pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui satu bentuk usaha tetap di Indonesia. Pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. B. Subjek PPH 26. Pertama, individu yang tak tinggal di Indonesia. Individu bertempat tinggal tak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia yang menjalankan usaha dengan BUT di Indonesia. 2. Individu yang tak tinggal di Indonesia. Individu bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia tidak mendapat pendapatan dari Indonesia melalui BUT di Indonesia. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa walau pengusaha digital tak didirikan atau berada di Indonesia, tak menjalankan usaha berdasarkan BUT, tetap termasuk ke dalam subjek pajak PPH 26. Objek pajak PPH 26. Objek pajak PPH 26 yaitu pertama dividen, kedua bunga termasuk premi, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan pengembalian utang ketiga royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Keempat, imbalan sehubungan dengan jasa dan kegiatan. Kelima, hadiah dan penghargaan. Keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Ketujuh, premi, swab, dan transaksi lindungi nilai lainnya. 8, keuntungan karena pembebasan utang. D. Pengecualian wajib pajak luar negeri. Wajib pajak luar negeri yang dikecualikan dari subjek pajak PPH pasal 26 ini adalah: pertama, BUT dikecualikan dari pemotongan PPH pasal 26 apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanam kembali di Indonesia dengan syarat: A. Dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. B. Dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. C. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun. Sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersil. Yang kedua, badan-badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Bagian E, pemotongan PPH 26. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atau PPH pasal 26 wajib dilakukan oleh: pertama, badan pemerintah, kedua, subjek pajak dalam negeri, ketiga, penyelenggara kegiatan, keempat, bentuk usaha tetap, kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh Saudari Dia Adelia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Maulidillah. F. Tarif pajak penghasilan pasal 26. Tarif yang dikenakan 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPH pasal 26
atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antar negara atau tax treaty. Tarif 20% dikenakan dasar pengenaan pajak dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, tarif 20%. Kedua, tarif 20% dari. Ketiga, tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. G. Perhitungan pajak penghasilan pasal 26 dan reasuransi. Yang pertama, PPh pasal 26. 20% dikali penghasilan bruto. Perhitungan tersebut ditetapkan untuk penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskonto, premi, swap, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. C. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. D. Imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. E. Hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Sesuai peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2007, pengenaan pajak penghasilan atau dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut penghindaran pajak berganda yang berlaku dalam hal terdapat penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Contohnya, PT Perdana adalah penerbit buku cerita anak-anak. Pada bulan Maret 2016, perusahaan membayar royalti sebesar 100 juta kepada Akira Toriyama sebagai pengarang buku cerita anak-anak Dragon Ball. Akira Toriyama adalah wajib pajak luar negeri. PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Perdana adalah 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Yang kedua, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto. Penghasilan neto sama dengan perkiraan penghasilan neto kali penghasilan bruto. Perhitungan tersebut diterapkan untuk A. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, B. Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Besarnya perkiraan neto dihitung berdasarkan kondisi sebagai berikut. Pertama, untuk premi yang dibayar tergantung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari jumlah premi yang dibayar, sehingga PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto, sama dengan 20% dikali 50% dikali penghasilan bruto, sama dengan 10% dikali penghasilan bruto, sama dengan 10% dikali jumlah premi yang dibayar. Yang kedua, untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, adalah 10% dari jumlah premi yang dibayar, sehingga PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto, 20% dikali 10% dikali penghasilan bruto, 2% dikali penghasilan bruto, 2% dikali jumlah premi yang dibayar. Ketiga, untuk premi yang dibayar perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, adalah 5% di jumlah yang dibayar, sehingga PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan
neto 20% dikali 50% dikali penghasilan bruto 1% dikali penghasilan bruto 1% dikali jumlah premi yang dibayar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh Saudara Naufal. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, langsung saja. Contoh, PT Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. Pada tahun 2016, perusahaan mengangsurkan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri, Building Life Inc. Premi yang dibayar oleh PT Ananda ke Building Life Inc. sebesar Rp1.000.000. PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Ananda adalah 20% dikali 50% dikali 1 miliar sama dengan 100 juta. Tiga, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan kena pajak dikurang PPh terutang. Perhitungan tersebut ditetapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanam kembali di Indonesia. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanam kembali ke Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong PPh pasal 26. Suatu bentuk usaha tetap di Indonesia memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 17.500.000. PPh pasal 26 dihitung sebagai berikut. Penghasilan kena pajak 17.500.000. PPh terhutang 25% dikali 17.500.000 sama dengan 4.375.000. Penghasilan setelah dikurangi pajak ialah 13.125.000. PPh pasal 26 yang terhutang 20% dikali 13.125.000 sama dengan 2.625.000. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditambah kembali di Indonesia atas penghasilan sebesar 13.125.000 tidak dipotong PPh pasal 26. Sifat pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26. Sifat pemotongan atau pemungutan PPh pasal 26. Pada prinsipnya, pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri adalah bersifat final. Tetapi atas penghasilan berikut ini, pemotongan pajaknya tidak bersifat final, sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Berikut ini penghasilan-penghasilan yang dimaksud. A. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. B. Penghasilan berupa dividen, bunga, termasuk premium, diskon, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Lanjut, premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang diterima atau diperoleh kantor pusat
sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. C. Penghasilan wajib pajak orang pribadi atau luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Penyetoran dan pelaporan PPh 26. Penghasilan berikut ini terutang pajak penghasilan pasal 26 pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan. A. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium diskonto, premi swab, imbalan sehubung dengan jaminan, pengembalian utang royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, penghasilan sehubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. B. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. C. Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. J. Ketentuan yang berkaitan dengan penyetoran dan pelaporan PPh 26. A. Pajak penghasilan pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 Takwin berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. B. Pemotongan PPh pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. C. Pemotongan PPh pasal 26 harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 26 kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong. D. Pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan berupa penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari semua bentuk usaha tetap di Indonesia terutang dan harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir. Sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan, namun apabila bentuk usaha tetap tersebut meminta perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan, pemotongan PPh pasal 26 didasarkan pada perhitungan sementara, tetapi tidak melampaui tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.